Baik, kita mulai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan ini. Kita melanjutkan kajian kita untuk kitab Bulughul Maram. Ya. Kita masih di bab tentang wudhu. Ya. Hadis yang kalau di nomor saya 43. Ya. 43. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada musonef kitab yang kita kaji ini. Kemudian kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mughirati ibni Syu'bata, dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini. Akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat yang cukup penting, ya, pernah menjadi gubernur di kota Kufah. Ada cukup banyak riwayat hadis dari beliau, ya. Nah, salah satunya adalah hadis tentang ini, ya, bahwa beliau mengatakan anna nabiyya tawaddu'a, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu. Famasaha binasiyatihi, lalu beliau mengusap nasiyah. Nasiyah ini rambut yang ada di ubun-ubun, ya. Asy'aru fauqa al-jabhah. Ya. Namanya nasiyah itu adalah asy'aru fauqal jabhah, rambut yang ada di atas jidat kita ini. Ini namanya nasiyah. Kalau orang kita nyebutnya embun-embun gitu, ya. Bun-bunan atau ubun-ubun gitu, ya. Nah, Nabi ketika berwudu mengusap nasiyah, ya, mengusap rambut yang atas itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya wamsahu biru'usikum, ya. Dan usaplah kepala kalian, maksudnya rambut kepala kalian. Nah, di sana tidak dijelaskan bagian mana yang diusap gitu, ya. Bagian depannya, belakangnya, atau yang sebelah mana. Nah, hadis ini menjelaskan ayat tersebut, ya. Famasaha binasiyatihi. Nabi mengusap nasiyah beliau, yaitu rambut yang ada di ubun-ubunnya beliau. Wa alal imamati, dan mengusap imamah beliau. Jadi sedikit di ubun-ubunnya, rambut ubun-ubunnya. Kemudian serbannya beliau, imamah beliau diusap. Wal khuffaini, kemudian beliau juga mengusap khuf, ya, kedua sepatunya beliau gitu, ya. Jadi tidak dibasuh kakinya, tapi diganti dengan mengusap khuf gitu, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Pertama,
Ini adalah termasuk hadis fi'li, ya. Kenapa? Karena di sini di sahabat Mughirah bin Syu'bah itu menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berwudu dilihat, ya, artinya itu aktivitas Rasulullah, ya, hadis fi'li. Nah, hadis fi'li ini dalam konteks menjelaskan ibadah. Ya, salah satu fungsi dari hadis ini ya adalah menjelaskan Al-Quran, ya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wamsahu biru'usikum, Nabi menjelaskannya. Ya, cara menjelaskannya yang pertama dengan sabda beliau, yang kedua dengan di sini adalah dengan af'al beliau, dengan tindakan beliau, ya, dengan hadis fi'linya. Nah, hadis ini menjelaskan tadi wamsahu biru'usikum. Nah, yang diusap itu bagian mananya? Di hadis ini disebutkan nasiyah saja. Tidak diusap keseluruhan rambut beliau, tidak, ya, tapi hanya nasiyahnya saja. Nah, hadis ini menjadi dalil dasar, ya, dalam mazhab Syafi'i yang menilai cukup, ya, membasuh sebagian saja, sebagian rambut saja, tidak perlu keseluruhan, ya, rambut kepala itu diusap. Dalilnya apa? Dalilnya adalah famasaha binasiyatihi. Rasulullah kalau wudu itu mengusap rambut nasiyahnya, rambut ubun-ubunnya saja. Tidak dikebelakangkan, tidak dikedepankan seperti kemarin itu, ya. Kemarin sudah dijelaskan, ada hadis yang cukup panjang. Nah, ini menjadi dasar dari mazhab Syafi'i, gitu, ya. Wa 'alal imamati, dan beliau kemudian juga mengusap imamah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mengusap imamah ini adalah kesunahan saja, ya. Bukan suatu keharusan. Juga apa namanya? Bukan kewajiban yang ini dijadikan pengganti untuk mengusap rambut kepala, ya. Tidak, ini hanya istihbab saja, hanya kesunahan saja. Wal khufaini, mengusap kedua khuf, kedua sepatu, ya. Ini adalah sebagai badal, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki, ghuslul rijlain, ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi kalau disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, berarti hadis ini sahih, ya. Setidaknya menurut Imam Muslim. Di dalam mazhab yang lain, ya, mengusap rambut kepala itu ya harus lebih banyak, ya, dibanding hanya sebagian kecil saja. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan secara keseluruhan wajib diusap, ya, wajib diusap. Karena itu dalam hadis ini disebutkan wa 'alal imamati. Al imamah dipahami, itu berarti sebagai pengganti dari usapan terhadap rambut, ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, yang wajib itu ya yang sedikit itu saja, nasiyah itu aja tadi itu. Nah, alal imamah ini hukumnya hanya sunnah saja. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifati hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Akhrajahu Nasa'iyyu hakadha bilafdzil amri wa huwa 'inda Muslimin bilafdzil khabari. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi, yang menceritakan tentang tata cara hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan di dalam cerita ini, ya, ibda'u bima bada Allah, mulailah, ya, dengan perkara yang Allah memulai dengan perkara itu.
Nah, ini cerita tentang haji, ya. Al-Quran dikatakan innas safa wal marwata minasya'a irillah, gitu ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda, ya, simbol-simbol agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dimulai dengan kata innas safa. Artinya kalau orang mau sa'i, ya, itu dimulai dari bukit Safa. Nah, Rasulullah melakukan itu, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan abda'u bima bada Allah. Kalau dalam riwayat Sahih Muslim, ya, abda'u bima bada Allah. Saya akan memulai bersa'i, ya, sebagaimana Allah memulainya, ya, yaitu dengan dimulai dari bukit Safa, gitu. Nah, tetapi dalam riwayat Imam An-Nasai, redaksinya tidak abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai, gitu ya. Tetapi ibda'u bima bada Allah. Mulailah, ya, dengan apa yang Allah mulai. Nah, seperti itu. Ini cerita hadisnya panjang, sebenarnya cuma dipotong oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diambil bagian ibda'u bima bada Allahu bihi. Sebenarnya hadis ini, ya, sedang menceritakan tentang hajinya Rasulullah. Tapi di dalam kitab Bulughul Maram ini, hadisnya disebutkan di dalam bab wudu. Ya, disebutkan di dalam bab wudu. Apa maksudnya ini? Ya, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, gitu ya. Nah, kalau tadi di bab haji, Al-Quran menyebutkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, artinya kalau mau sa'i itu harus dari bukit Safa dulu. Nah, kalau berwudu, apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah, ya, untuk berwudu? Ya, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Kalau kalian mau sholat, hendaknya kalian membasuh, ya, wajah kalian, tangan kalian, kepala kalian, kaki kalian. Nah, Allah memulai dengan membasuh wajah, ya, memerintahkan dengan membasuh wajah. Nah, ketika kita berwudu, kita harus begitu juga, gitu ya. Memulai dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Bagaimana yang urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini, ya, melalui hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin mengatakan kalau wudhu itu yang urut, ya. Kalau berwudhu itu yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran urutannya. Nggak boleh dibalik. Kaki dulu, tangan, kemudian baru muka, baru diusap kepalanya. Nah, ini kebalik-balik, ya, balik-balik. Nah, hadis ini mengisyaratkan, ya, ibda'u bima bada Allah. Kita harus mengikuti urutan tata cara yang sudah disebutkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mazhab kecil, gitu ya, yang membolehkan, ya, dibolak-balik itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, jelas tidak boleh, ya. Wa anhu, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu an, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi, akhrajahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, bahwa beliau mengatakan begini, menceritakan tentang cara wudhunya Nabi lagi, ya, sama seperti di atas, bahwa dia mengatakan karena an-nabiyyu idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Rasulullah kalau ketika berwudu, ya, beliau mengelilingkan, memutarkan air ke dua mirfaknya, kedua sikunya Rasulullah, ya. Ketika berwudu, ya, mirfak itu tulang yang menonjol ini, ya, itu dibasuh oleh Rasulullah, ya,
ada al-ma'a ala mirfaqaihi. Rasulullah mengelilingkan air ke mirfaknya, tulang apa namanya ini, persendian ya di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin, disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif. Karena di dalam riwayatnya dalam sanadnya itu terdapat perawi bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil. Menurut Imam Ad-Daruqutni, perawi ini ya kualitasnya laisa bil qawi. Laisa bil qawi termasuk min alfadzil jarhi, lafaz jarh gitu ya, yang menciderai, yang menunjukkan adanya kecacatan ya pada diri seorang perawi. Bahwasanya rawinya dhaif. Ulama yang lain bahasanya lebih keras lagi, menyebut bahwa Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil ini ya matrukul hadis. Hadisnya matruk. Kalau disebut matruk itu artinya hadis yang sangat lemah sekali. Ya. Ada 3 hadis yang sangat lemah sekali. Yang pertama adalah maudhu. Ini yang paling lemah di antara hadis yang paling lemah, paling ekstrim. Yang kedua adalah hadis matruk. Ya. Hadis matruk. Nah, yang ketiga adalah apa namanya, syadz kalau tidak salah ya, salah adalah syadz atau mungkar, Nah, 3 ini adalah hadis yang paling dhaif di antara hadis dhaif yang ada, golongan-golongan hadis dhaif yang ada. Artinya kalau di dalam kaidah penggunaan hadis dhaif yang dicanangkan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa hadis dhaif itu hanya boleh digunakan untuk masalah fardhailul a'mal. Tapi dengan syarat ya tidak syadidud dha'fi, tidak sangat ekstrim dalam segi kedhaifannya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa hadis ini adalah syadidud dha'fi. Ya, riwayat Jabir bin Abdullah yang dari Imam Daruqutni ini adalah syadidud dha'fi. Kenapa? Karena sebagian perawi mengatakan perawi Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil ini adalah matrukul hadis. Hadisnya matruk. Ya. Hadis matruk termasuk hadis yang syadidud dha'fi tadi. Jadi hadis ini agak unik gitu ya. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, ya, sah tidak sah, halal haram, wajib haram, dan seterusnya. Dan dalam masalah halal haram, ya, wajib dan seterusnya ini, itu tidak bisa digunakan hadis dhaif. Ya, tidak bisa digunakan hadis dhaif. Tetapi anehnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, ya, yang bergelar Al-Hafidh, ya, beliau juga menulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini mencantumkan hadis dhaif di dalam kitab Bulughul Maram yang tadi itu ya merupakan kumpulan hadis-hadis ahkam. Nah, dijadikan dalil untuk apa kalau gitu? Kalau kita lihat bahwa hadis ini sangat lemah sekali sehingga bahkan untuk fardhailul a'mal saja tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi kok masih dicantumkan, ya, tetapi masih dicantumkan. Lalu apa maksudnya ini? Apakah memang benar-benar dhaif atau seperti apa? Pertama kita perlu pahami dulu kandungan hadis ini, ya teman-teman. Jadi kalau para ulama ahli hadis itu penilaiannya tidak hanya berdasarkan kepada aspek sanadnya saja, tetapi juga ya aspek matannya, aspek kandungannya. Ya. Nah, di dalam kandungan hadis ini, ya kalau kita coba lihat,
idza tawaddoa adara al-ma'a ala mirfaqai. Nabi kalau wudu itu mengelilingkan air ya ke pergelangan siku-siku beliau ya, dua siku beliau. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa siku-siku kita, dua siku kita itu masuk bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu ya, ketika berwudu. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku-siku ya kalian. Nah, lafadz ila teman-teman itu maknanya adalah intihaul ghayah. Salah satu makna dari kata ilal marafiq ya, sampai, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya ini adalah intihaul ghayah. Artinya apa? Ujungnya sesuatu. Ujungnya sesuatu. Jadi dia tidak masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ujungnya ya sampai marafiq saja ya. Artinya setelah bagian marafiq ini dia tidak termasuk bagian yang harus dibasuh. Itu kalau maknanya adalah intihaul ghayah. Tetapi ada juga ila yang maknanya adalah ma'a. Ya, artinya kalau dalam ayat ini basuhlah tangan kalian bersamaan dengan siku-siku kalian. Nah, kalau makna yang kedua ini berarti dia wajib yang dibasuh. Jadi ada dua kemungkinan. Dalam ilal marafiq ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tidak wajib dibasuh ya. Lingkaran ini kita ya, siku-siku kita. Yang kedua wajib dibasuh. Nah, hadis yang dhaif tadi itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah oleh Imam Ad-Daruqutni menegaskan bahwa marafiq atau mirfaq atau siku-siku itu adalah sesuatu yang harus dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya. Karena Rasulullah membasuhnya. Ya. Nah, sayangnya hadisnya kok dhaif. Harusnya kan nggak bisa digunakan untuk menetapkan hukum, ya. Kenapa? Karena dhaif itu. Oh, ternyata ya kedhaifan hadis ini yang dilihat secara sanad ya, ini bisa dikuatkan oleh riwayat Muslim. Muslim itu ada riwayat hadis ya dari sahabat Abu Hurairah. Beliau diriwayatkan ya, annahu ghasala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil adudi. Abu Hurairah itu kalau berwudu ya, beliau membasuh tangannya yang kanan sampai ya masuk ke al-adud. Jadi kalau dalam bahasa Arab seluruh bagian tangan kita ini namanya alba ya. Seluruh bagiannya ini adalah alba, dari ujung ini jari sampai pundak itu alba ya. Nah, antara ini alba ini ada dua bagiannya. Yang pertama adalah apa yang disebut adzira. Adzira itu ya antara ujung sini ya sampai ujung siku-siku. Ini adalah adzira ya. Nah, lengan atas itu namanya al-adud ya, al-adud. Dari siku-siku sampai ke pundak ini namanya al-adud. Nah, Abu Hurairah kalau berwudu itu dari ujung tangan lurus sampai ke siku-siku masuk ke adud hatta asyra'a fil adudi. Jadi al-adud bagian lengan atas itu dibasuh oleh sahabat Abu Hurairah. Tsumma ghassala yadahu al-yusra hatta asyra'a fil adudi. Begitu pula dengan tangan kirinya. Bagian adud lengan atas itu juga dibasuh oleh sahabat Abu Hurairah. Hakadza ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah saya melihat wudunya Rasulullah. Nah, hadis ini
mauquf, ya, karena yang ngomong, yang melakukan adalah Abu Hurairah. Tapi sahabat Abu Hurairah ini menisbatkan apa yang dia lakukan ya kepada Rasulullah. Nah, ini artinya marfu, ya. Ini artinya adalah hadisnya marfu. Nah, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, ya, ada di dalam Sahih Muslim. Nah, ada riwayat yang lebih kuat, ya, dalam Sahih Muslim. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak mengutip hadis ini, ya, tapi mengutip langsung dari Jabir bin Abdullah tadi yang melihat Rasulullah kalau wudhu itu juga membasuh pergelangan siku-sikunya. Nah, sebenarnya sama, kedua-duanya memasukkan siku-siku ke dalam area yang harus dibasuh, gitu ya. Nah, ini pendapat jumhurul ulama, memang siku-siku itu harus dibasuh, termasuk fima yajibu ghusluhu, bagian anggota tubuh yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Nah, ini berbeda ya dengan pendapatnya Imam Zufar, muridnya Imam Malik. Ya. Kemudian Dawud bin Ali Adz-Dzahiri, dan terakhir Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, ketiga ulama ini berpendapat bahwa pergelangan siku-siku itu tidak wajib dibasuh. Ya. Kalau mazhab yang lainnya, mayoritas ulama mengatakan wajib dibasuh. Ya. Wajib dibasuh. Nah, apa dalilnya wajib dibasuh? Yang pertama ya tadi ayat Al-Quran dengan tafsir bahwa lingkaran siku-siku itu harus dibasuh, gitu ya. Kemungkinan kedua tadi itu. Nah, kemungkinan kedua itu tafsir yang kedua terhadap ayat ilal marofik tadi itu dikuatkan dengan riwayat hadis-hadis ini, ya. Salah satunya adalah riwayat Imam Muslim tadi dari sahabat Abu Hurairah, kemudian riwayat Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Jabir bin Abdullah, yang di sana digambarkan Rasulullah ya itu membasuh ya lingkaran siku-siku beliau. Ya, itu yang menjadi dalilnya. Jadi kelemahan hadis riwayat Ad-Daruqutni ini secara sanad ya, itu dikuatkan ya dengan riwayat yang lain, ada di dalam Sahih Muslim tadi itu ya. Kemudian ada di beberapa kitab yang lainnya. Kalau yang lainnya ini pada umumnya dhaif ya. Yang sahih hanya ada di riwayat Imam Muslim ini tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau pernah mengatakan Rasulullah pernah bersabda begini, kata-kata Rasulullah, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak bismillah dulu ya. Tidak ada wudu yang sah gitu ya, yang dianggap oleh syariat ya bagi orang yang tidak menyebut atau tidak melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan isnad atau sanad yang dhaif. Nah, ini unik juga ya, bahwa sebuah hukum itu didasarkan kepada hadis dhaif ya. Nah, sebenarnya di kalangan ulama sendiri itu berbeda pendapat ya tentang penggunaan hadis dhaif itu. Kalau menurut Imam Al-Bukhari dan yang lainnya ya, itu menolak penggunaan hadis dhaif ya, penggunaan hadis dhaif. Tetapi Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan lainnya itu setuju membolehkan penggunaan hadis dhaif.
Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan persyaratan. Boleh digunakan hanya di dalam masalah fadhailul a'mal, ya. Hanya untuk amalan-amalan yang bersifat sunnah. Itu pun dengan syarat, gitu ya. Salah satunya, ya, tidak sangat lemah, ya, hadisnya, seperti dijelaskan tadi. Yang kedua, syaratnya harus ada dalil umum yang sahih, yang mendukung sebuah amalan, ya, seperti itu. Nah, di dalam kasus kita sekarang ini, ya, hadis dhaif ini digunakan sebagai dalil untuk mensyariatkan pembacaan Bismillah, ya. Sebelum berwudu itu perlu baca Bismillah nggak sih? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau wudu Bismillah dulu nggak? Insya Allah iya Ustaz. Kayaknya nggak afdol gitu. Kulino. Bismillah Bu ya. Insya Allah. Ada yang nggak baca Bismillah? Iya. Nah, hadis ini itu bunyinya intinya adalah harus baca Bismillah sebelum berwudu, ya, sebelum berwudu. Nah, kalau diharuskan berarti kan wajib. Kalau nggak dilakukan dosa, ya. Berdasarkan hadis ini, gitu ya. Tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, membaca Bismillah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dalilnya yang digunakan untuk menetapkan, ya, pelaksanaan membaca Bismillah sebelum berwudu itu doif, dan hadis doif, ya, hanya bisa dijadikan dasar untuk fadhailul amal atau amalan yang bersifat sunnah, tidak bisa yang hukumnya wajib. Tetapi ada, ya, ulama, ya, yang mewajibkan baca Bismillah sebelum berwudu. Madhab Hambali, ya. Dhahaba al-Hanabilah ila wujubi tasmiyati fil wudu. Madhab Hambali itu mewajibkan baca Bismillah sebelum kita berwudu. Kalau nggak begitu, ya kita berdosa. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa, ya nggak berdosa, gitu ya. Itu, ya. Jadi dari awal kemarin kita tidak dijelaskan, ya, membaca Bismillah atau tidak. Nah, hadisnya dalilnya di sini nih, ya. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Dari Abu Hurairah. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaidin wa Abi Sa'idin nahwuhu. Imam At-Tirmidzi punya riwayat hadis tadi, ya, dari Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id. Qala Ahmad la yathbut fihi syai'un. Menurut Imam Ahmad, tidak ada hadis yang sabit, yang eksis, yang bisa diterima, ya, terkait dengan keharusan baca Bismillah sebelum berwudu. Tidak ada yang sahih intinya menurut Imam Ahmad ini. Semuanya doif. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya hadis-hadis doif itu dalam riwayat tentang baca Bismillah sebelum wudu ini, itu kalau dikumpulkan jadinya hasan, naik derajat, hasan rihi namanya. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu materi kita di malam hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baik saya Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan membaca Bismillah di awal sebelum wudhu, saya teruskan dengan niat, ya, lafaz niat. Itu kan bahwa wudhu itu diawali dari membasuh muka. Berarti lafaz niatnya itu dari muka, gitu. Nah,
kadang kan manusia lupa gitu ya. Saya memang dari kecil sudah terbiasa apa namanya ya Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu alirafal hadasil asghari ya dari mulai sebelum wudu gitu tuh gimana Ustadz, Mm, apa tidak menyalahi apa namanya tata cara, sedangkan kan wudu itu dari wajah gitu, bukan dari mulai mm. apa sih membasuh kedua apa ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu epek-epek gitu loh. Iya, iya. Gimana Ustadz? Terima kasih. Eh, Assalamualaikum. iya. Mungkin ke depannya bisa lebih dipaskan lagi gitu ya. Batinnya niat itu ya waktu membasuh muka gitu ya. Waktu membasuh muka itu baru berniat nawaitu di dalam hati. Saya niat wudu lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, itu sebisanya dipaskan gitu ya. Nah, kalaupun tidak dipaskan begitu ya karena ya mungkin belajarnya dulu seperti itu ya Iya, lebih iya, banyak dilafalkan tetapi tidak iya, dibatinkan. iya, iya. eh, saya kira itu sudah apa namanya dalam diri. Putus ya Ustadz ya. Halo Ustadz, suaranya putus. Sebenarnya itu tujuannya untuk membimbing hati ya, membimbing hati biar fokus ya ketika Allahu Akbar nawaitu usolli fardhu isya'i misalnya. Tujuannya itu seperti itu ya. Tetapi ya nggak harus dilafalkan Lafatkan. di dalam batin gitu enggak. Mm-mm. Cukup sebenarnya kita kebayang praktek wudhu kita saat membasuh muka aja itu sudah termasuk ya Niat ya. qasdu ya. Termasuk menyengaja berwudhu, termasuk sudah berniat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu gitu ya. Jadi kedepannya mungkin lebih baiknya lebih dipaskan lagi gitu ya. Nawaitunya itu di batinnya, di hatinya itu ketika membasuh Wajah. wajah. Oke. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ustadz atas Ya. penjelasannya. Yang lainnya silakan. Mas Husen nggak masuk, Mbak Nisa. Ustadz boleh nanya? Ya, silakan Pak Abdullah. Tadi itu yang waktu membasuh tangan itu kan ilal marofik itu saya pernah dengar katanya menunjukkan urutannya. Jadi dari jarinya dulu baru sampai ke siku. Padahal kita biasanya kalau wudhu di keran itu biasanya siku dulu, terus Siku dulu. ke tangan. Itu problem atau memang hanya masalah afdol saja itu? Yang kedua, Iya. mungkin selama ini ada bacaan-bacaan saat membasuh tiap anggota wudhu itu. Contoh, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu, terus Allahumma ini apa? Kita biyamini gitu. Nah, dan seterusnya. Itu nggak ada nyatanya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nggak ada apanya, Pak Abdullah? Nggak ada dasar rujukan hadis yang Oh ya. oke. Iya, yang pertama terkait dengan cara membasuh tangan. Ada yang berpendapat dari ujung jari dulu, baru kemudian ilal marofik gitu ya, baru kemudian ke arah siku gitu. Padahal kalau zamannya keran ini siku dulu. Ya, dalam ayatnya dikatakan faksilu wujuhakum wa aidiakum. Yat gitu ya. Aidiakum yatun mufradnya jamaknya aidi ya. Nah, kalau disebut ID itu sebenarnya ya semua bagian tangan kita dari dhira kemudian sa'id atau al-adud gitu ya. Itu semuanya adalah al-yad ya. Al-yad. Nah, artinya mau dimulai dari siku maupun dari ujung jari itu sama-sama dimulai dari yadnya. Seperti itu. Bukan dari asobi gitu ya. Asobi
ke marofik, enggak, bukan begitu ya Ustaz. Pokoknya yadun ya. Iya, kalau di ayatnya kan bahasanya itu al-aidi ya. Aidiakum. Kalau memang dirasa, kalau saya mungkin memahaminya kalau dirasa lebih mudah dari bawah ya, dari jari-jari asobe ya tidak masalah sih ya. Dari beberapa hadis yang sudah kita baca kemarin, tidak ada misalnya keterangan yang menunjukkan Nabi itu mulai dari jari-jari kemudian baru ke mirfak ya. Belum, atau setidaknya sampai hari ini belum terbaca gitu ya. Nggak tahu kalau besok itu kemudian kita nemu hadisnya. Artinya ya mungkin itu soal pilihan saja begitu ya. Pilihan saja, bisa jadi ya ditafsirkan kalau al-aidi itu maksudnya adalah tangan dulu ya, tangan bagian pergelangan sampai apa ini apa sih namanya, ros-rosan ini, sendi-sendi ini, kemudian baru ditafsirkan al-mirfaq ini sebagai ujungnya. Ya, bisa jadi begitu. Tetapi tidak ada kewajiban, itu bukan kewajiban. Yang penting ya, yang wajib adalah kena basuhan, ya, nggak ada kotoran yang nempel atau penghalang air kena kulit. Semua terbasuh entah dari atas atau bawah, sama saja ya, sama saja. Yang penting hasil maksud gitu ya. Itu Pak Abdullah. Kedua tentang doa-doa ya, memang disebutkan di dalam kitab-kitab ya. Saya menemukannya misalnya di kitab Tanwirul Qulub dulu waktu ngaji ya, karya Syekh Amin Al-Qurdi. Doa-doa ketika membasuh wajah, membasuh tangan dan seterusnya. Sampai sejauh ini memang saya sendiri juga belum menemukan ya riwayatnya, riwayat hadisnya itu seperti apa. Ya agaknya sih memang nggak ada gitu ya, tidak ada di dalam kitab-kitab hadis doa-doa tersebut. Tetapi bisa difahami gitu ya, bisa difahami kalau kita kan kalau wudhu itu sebenarnya sejatinya sedang beribadah juga ya, sedang beribadah juga. Karena apa? Karena kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an, faksilu wujuhakum dan seterusnya. Nah, dalam momentum ibadah ini ya, kita sedang melaksanakan perintahnya Allah ini ya. Diam aja itu sebenarnya juga boleh aja, nggak ngomong apa-apa itu boleh. Mubah hukumnya gitu, nggak ada dosanya. Tetapi kalau kita isi dengan doa, ya itu juga tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Berdoa itu kan kapan saja, ya, kecuali di tempat-tempat yang jorok. Ya. Itu diperbolehkan. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kapan aja. Ya. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Itu tidak dibatasi oleh waktu, kapan dan di mana sebenarnya. Jadi bisa dilakukan kapan saja, ya. Termasuk diantaranya ketika kita berwudu tadi itu, ya. Ketika berwudu kita sambil isi dengan berdoa. Ya ini saya kira lebih bermanfaat juga gitu ya. Doa-doa yang sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Misalnya ketika membasuh muka ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wajah kita ini dicerahkan ya di hari kiamat nanti sehingga mudah dikenali oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita baca hadisnya adalah ghurran muhajjalin ya, ghurran muhajjalin. Di mana kalau wajahnya cerah di akhirat kelak Rasulullah akan mudah mengidentifikasi, oh ini umatku ini umatku. Kemudian ketika membasuh tangan ya Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini bishimali. Nah, kita minta agar apa namanya buku catatan amal kita kelak ya diberikan pakai tangan yang kanan. Artinya tanda-tanda orang yang beruntung gitu ya. Dan seterusnya. Nah, saya kira itu sesuatu yang positif ya, tidak ada larangannya.
berdoa seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah ada riwayatnya, ya sejauh ini saya belum menemukan secara jelas gitu ya. Doa-doa itu di dalam riwayat-riwayat hadis. Mungkin seperti itu, Pak Abdullah. Matur nuwun, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Jadi jalanannya nggak ada apa-apa. Assalamualaikum, Banyak Ustaz. mobil. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya cuma mau menegaskan masalah tadi yang ada Bu Maryam kalau nggak salah yang nanya masalah niat wudhu. Soalnya kan selama ini kan kalau misalnya saya ngajar gitu, masalah niat wudhu itu kan harus dibarengi dengan membasuh muka. Cuman mungkin tadi kan dibilang sebetulnya tidak diniati ketika membasuh muka. Kalau nggak saya salah paham dari penjelasan Ustadz gitu, tidak apa-apa, hanya perlu maksudnya yang penting memang maksudnya dari awal sudah berniat untuk melakukan wudhu itu. Nah itu benar, maksudnya takutnya nanti kalau misalnya saya mengajarkan kembali kan saya kan pasti bilang yang namanya menghadirkan niat itu hukumnya wajib ketika membasuh muka gitu. Yeah. Nah ini masalah yang tidak perlu menghadirkan niat ini, yang penting sudah ada niat dari awal itu, maksudnya memang boleh diajarkan. Apakah hanya untuk kasus-kasus tertentu yang misalnya mungkin karena dia belum tahu, jadi setelah sekian lama baru tahu ternyata harus menghadirkan niat ketika wajah atau bagaimana gitu. Soalnya pemahaman saya dari penjelasan Ustaz tadi seperti itu. Nah itu bagaimana? Yeah. Saya maunya minta kepastiannya itu, maksudnya biar saya ketika menyampaikan sesuatu tuh saya tidak saya takut dosa lah Ustaz. Ya. Yang jelas kita pakai yang jelas saja dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau ngajarin ke anak-anak ya ketika niat waktu membasuh wajah itu ya di dalam hati ya, bukan di mulut saja. Kalau di mulut saja hatinya enggak menghadirkan niat di dalam maka hati. tidak kalau kita mengajarkan itu saja yang coba kita ajarkan ya. Nah, terkait dengan tentang tasawur tadi, tasawur ibadah untuk menggantikan niat itu sebenarnya untuk memudahkan saja gitu ya. Dalam kajian niat sholat misalnya, ketika kita Allahu Akbar kemudian kita menghadirkan gambar sholat di batin kita ya, kita mau melakukan sholat ini gitu loh, dari awal sampai akhir ibadah sholat ini itu sudah dianggap ya sebagai niat ya, sekalipun dia nggak rinci banget diniati usolli fardho isya'i arba'ah rakaatim mustaqbil qiblati. Ini kan sangat clear banget gitu ya. Tetapi ada yang lebih mudah ya, kalau kita bayangkan kita mau sholat ini gitu ya, ada takbir, rukuk dan sampai salam. Nah itu ada, saya kira itu juga ada yang menganggapnya sebagai niat juga. Tapi memang kalau memang untuk diajarkan ke depannya, saya pikir kita ambil yang clear saja ya. Ya sesuai dengan panduan yang ada di dalam fikih begitu. Jadi niat anak-anak itu ya harus ketika di wajah kita niatkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya kira seperti itu. Tapi yang untuk masalah tusawwirun niat itu memang ada gitu ya Ustaz. Maksudnya saya juga pernah dengar dari suami saya ketika melakukan jamak qasar itu, sebelum melakukannya harus maksudnya kita seperti berniat terlebih dahulu bahwa kita akan melakukan jamak qasar gitu, kayak tusawwirun niat gitu. Jadi apakah yang seperti itu atau bagaimana? Iya. Orang kalau mau melakukan jamak qasar, terutama jamaknya itu kan niatnya harus di sholat yang pertama gitu ya, di sholat ibadah yang pertama ya, itu digambarkan aja di dalam pikiran, di dalam hati kita gitu, dikerentekkan, ditekadkan ketika kita membaca takbir itu sudah
niat gitulah. Oh, Ini untuk yang mudah-mudah saja gitu ya. Karena niat yang begitu detail itu saya kira lebih banyak diajarkan di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lain saya kira tidak terlalu detail gitu ya. Nah, di mazhab kita ini memang sangat detail sehingga kadang-kadang kalau harus mengeksklusi amal ibadah orang awam atau menilai amalan orang awam ini bisa nggak sah semuanya gitu. iya. Sehingga, nah kalau terkait dengan ibadah orang awam, itu ada kaidah at-taklid ba'dal amal itu boleh gitu ya, bertaklid kepada mazhab yang lain ya, atau selama ada mazhab yang lain yang membolehkan, nah itu masih dianggap sah ya, masih dianggap sah. Itu kaidah kalau ingin menilai amaliyah masyarakat awam gitu. Seperti yang baru-baru kemarin ini ramai adalah masalah zakat fitrah pakai uang duit, gitu ya. duit. Duit, ya. Dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh, harus makanan pokok. Tetapi masyarakat umum ya itu sudah bahkan menjadi kebiasaan di kota-kota. Gimana ini? Nah, mereka tidak pernah bertaklid kepada imam yang membolehkan. Ya kembali ke kaidah al-ami la madhabalahu ya, bahwasanya orang awam itu nggak punya madhab, madhabnya ya madhab ustadznya gitu, Yang madhab orang aja. yang dia yang mengajari dia. Nah, selama ada madhab yang membolehkan ya itu kita anggap ikut madhab tersebut saja. Nah, itu untuk memudahkan saja sih sebenarnya. Jadi maksudnya walaupun misalnya kayak saya orang awam gitu ya, terus misalnya nggak tahu gitu, tidak pernah mempelajarinya, terus kita maksudnya ibarat kata taklidnya taklid buta lah ya gitu. Jadi itu nggak ada masalah ya? Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Baik. Ya Ustaz, baik, terima kasih. Ya. Sudah cukup? Yang lainnya apa ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, mari kita tutup. Oke, tidak ada ya. Baik, mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi telah mengikuti kegiatan ini. Semoga kita bisa istiqomah gitu ya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama.